Ya udah sih Bu, tadi kan istirahat ya. Istirahat. Terus kamu sekarang kelas berapa? Aku di kelas 8C Bu. 8C ya. Oh iya, jarang sih kelas itu. Mungkin baru ini juga ibu lihat kamunya. Jadi kita mungkin kayaknya belum kenal deh. Boleh perkenalan dulu Kak? Boleh. Di sini ibu perkenalan dulu ya, nama ibu Rizka Dinaulia. Boleh kamu panggil Bu Rizka. Oke. Boleh kakak perkenalkan diri? Ya baik Bu, perkenalkan nama saya Anissa. Saya kelas 8C. Oke. Terima kasih ya Anissa sudah kesini. Nah, bagaimana nih posisi duduknya Anissa, udah nyaman belum? Nyaman sih Bu, makasih ya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melanjutkan program kita pada hari ini, Bu ingin Anissa tahu bahwa ruangan ini Anissa bisa bebas bercerita ya, dan terbuka untuk ceritanya Anissa ini dengan sejujur-jujurnya tanpa perlu ada yang ditutupi. Anissa tidak perlu khawatir karena apapun yang Anissa ceritakan di sini pada hari ini akan ibu jaga dengan sangat rapat dan tidak akan bocor ke lingkungan luar. Jadi kita akan bisa saling terbuka dan bekerja sama dengan sukarela tanpa paksaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, sesi kita pada hari ini akan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit ke depan ya, Anissa. Halo Bu. Alhamdulillah ya. Oke, Anissa, kemarin kita kan baru saja melakukan bimbingan berbasis surah Al-Fatihah ya. Apakah Anissa masih ingat? Masih Bu. Masih. Oh, Masih Bu, ingat sekali sih. Pembahasan kemarin kan tentang nilai-nilai yang ada di dalam surah Al-Fatihah, dan itu tuh benar-benar membekas di pikiran saya. Oke, alhamdulillah ya kalau kamu masih mengingatnya dengan baik. Nah, berhubung kamu hari ini ingin mengobrol tentang hambatan yang sedang kamu rasakan, nah kita akan coba selaraskan masalah kamu dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Namun sebelum kita mulai bercerita, bagaimana jika kita buka sesi hari ini dengan melantunkan surah Al-Fatihah bersama-sama. Nah, biar hati kita tuh jauh lebih tenang, lapas dan lapang dan juga fokus. Boleh Bu, saya itu kan sangat membantu menenangkan cemas saya sih. Oke, mari kita mulai ya. Mulai ya, untuk melantunkan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana rasanya setelah kita melantunkan Al-Fatihah bersama tadi, Anissa? Alhamdulillah sih Bu, dada saya rasanya kayak lebih tenang, lega, juga ngerasa lapang, dan kayak plong gitu sih Bu. Alhamdulillah ya, semoga berkah Al-Fatihah yang kita sudah lanjutkan tadi dan juga Al-Fatihah yang akan mendukung sesi kita pada hari ini. Sekarang silahkan ceritakan apa yang sedang menjadi lihat kamu. Oke Bu, tapi Bu saya mau tanya, kalau misalnya kira-kira ini bakal diceritain ke yang lain nggak ya Bu? Tenang aja, di sini kita akan merahasiakan ceritanya Anissa ya, karena di ruangan ini saja yang mengetahui cerita Anissa. Antara kita, dan terus di sini juga kita harus saling sukarela ya untuk menceritakan bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Anissa. Baik Bu. Nah, jadi gini Bu, minggu depan kan saya ditunjuk buat mempresentasikan materi di depan kelas besar, tapi saya tuh merasa tidak percaya diri dan saya tuh kayak langsung kambuh parah gitu, rasa nggak percaya dirinya. Nah, saya juga merasa minder, aku ditertawakan kalau salah bicara
dibandingkan dengan teman-teman yang lain, dan saya tuh sering sekali merasa cemas sampai susah tidur berhari-hari. Gitu ya tante saya. Ya, Bu sangat mengerti sih perasaan di sana. Perasaan cemas dan tertekan seperti itu pasti sangat melelahkan ya buat anak saya. Namun karena kemarin kita juga ada membahas konsep Al-Fatihah ini, mari kita menguraikan dari benang kusut kecemasannya Anissa ini bersama-sama. Mari kita coba dari bercermin sejenak pada kamu sendiri. Masih ingat gak apa esensi yang ada pada bercermin yang kita bahas kemarin? Ingat sih Bu, bercermin itu kan artinya kayak kita melihat diri kita sendiri nih secara utuh, terus mengakui kelemahan yang kita punya. Nah, tapi di saat yang sama juga harus adil dengan potensi yang sudah Allah titipkan sama kita. Nah, benar sekali. Nah, sekarang coba kamu bercermin pada persiapan presentasi kamu. Nah, apakah benar-benar kamu itu tidak punya kemampuan apa-apa untuk tampil di depan? Sebenarnya saya udah nyusun sih Bu materi slide-nya, presentasinya sejak 3 hari lalu malah. Tapi Bu, saya itu juga udah baca beberapa jurnal pendukung agar pemahaman saya itu lebih matang. Nah, itu kan luar biasa ya. Artinya cermin kamu nih selama beberapa hari ini agak kurang tadi ini karena kamu hanya fokus melihat ketakutanmu saja sampai lupa melihat usaha yang kamu lakukan itu udah luar biasa. Nah, disinilah pentingnya kita menerapkan poin rasa bersyukur atau kita juga bisa melafazkannya dengan alhamdulillah, bersyukur bahwa Allah itu akan memberikan keturunan untuk mempersiapkan materi kamu ini dengan baik. Ketika kita bersyukur, kita juga diajar untuk selalu berpikir positif atau husnuzon. Nah, kepada Allah ya. Nah, Allah menitipkan amanah presentasi ini kepada kamu karena Dia tahu karena kamu itu mampu melaluinya. Ini juga ya Bu ya. Saya juga terlalu sibuk sih, kayaknya sih ya setelah kesibukan tuh saya tuh terlalu banyak mikir negatifnya gitu. Juga tentang respon orang lain sampai saya itu lupa ya namanya bersyukur atas kelancaran yang sudah Allah berikan saat saya menyusun materi. Nah, benar saya. Nah, lalu mari kita lihat dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang mana artinya hanya kepadamu kami beribadah dan juga berdoa. Nah, selama ini saat kamu membayangkan berdiri di depan kelas, siapa yang menjadi pusat fokus pikiran kamu? Apakah penilaian teman-teman kamu atau ridha dari Allah? Jujur aja ya Bu, karena yang terlihat kan dari mata aja, jadinya saya itu terlalu fokus sama pandangan teman-teman sih dibanding dengar dari Allah. Nah juga saya itu takut sekali kalau misalnya nilai saya itu tidak kompeten atau dinilai aneh sama mereka. Nah, disitulah letak beban kamu nih sebagai sekolah menjadi sangat berat. Nah, kamu boleh ingat nih poin bismillah sebelum memulai sesuatu. Jadi ketika kita memulai aktivitas dengan bismillah, niat kita akan langsung bergeser. Kita maju bukan untuk mendapatkan pujian manusia atau terlihat yang paling hebat, melainkan untuk menunaikan tugas belajar sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ini juga yang disebut dengan berorientasi pada akhirat atau kita itu lebih menuju pada akhirat, manusia berpikir. Nah, apapun penilaian atau kritik dari manusia di dunia itu sifatnya sementara dan tidak akan mengurangi nilai kamu di hadapan Allah selama kamu sudah berikhtiar dengan berbuat. Insya Allah sih Bu, benar sih Bu, benar-benar membuat dada saya kayak banget. Terus juga merasa lebih lapang, dan selama ini tuh saya kayak merasa mempersulit diri saya sendiri ternyata dengan mendewakan penilaian manusia. Juga saya terlalu banyak memikirkan negatif tentang orang-orang terkait diri saya sendiri. Padahal kalau saya niatkan aja ya dengan membaca bismillah bahwa ini tuh merupakan ibadah dan ibadah saya untuk menuntut ilmu dan bebannya rasanya akan langsung berlangsung emas. Ya, alhamdulillah ya, ibu sangat bahagia mendengarnya. Kamu itu
hebat sekali, bisa langsung menangkap esensi dari pembicaraan kita hari ini. Nah, namun agar kekuatan mental ini tidak cepat hilang, kita butuh ayat ihdinas siratal mustaqim yang mengajarkan kita untuk konsisten dan juga komitmen. Nah, sering kan mendengar kata-kata kayak gitu kan. Ya, nah, jadi rasa percaya diri itu perlu dipupuk secara istiqomah. Nah, sekarang komitmen atau rencana aksi nyata apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi presentasimu minggu depan? Kalau aku sendiri kayaknya ada beberapa rencana aksi yang mau saya komitmen sih Bu. Pertama, sebelum latihan presentasi di rumah sebelum tampil di kelas, saya akan mencoba lebih dahulu dengan mengambil wudhu, lalu dahulu agar hati saya lebih tenang. Kedua, saya akan berdiri di depan cermin dengan menguatkan hati saya dengan membaca bismillah dan menanamkan niat positif bahwa saya maju hari ini untuk beribadah, untuk ilmu karena Allah, bukan untuk dinilai hebat oleh para manusia. Ketiga, jika tiba-tiba rasa cemas itu muncul di tengah-tengah presentasi, saya akan mencoba untuk menarik napas dalam-dalam, lalu langsung berdoa dengan hati minta pertolongan Allah agar sesuai dengan esensi iyakan nasta'in. Nah, luar biasa ya rencana aksi yang kamu lakukan nanti. Itu sangat konkret dan syarat dengan nilai-nilai soal Al-Fatihah. Nah, Ibu sangat bangga ya dengan kepekaan spiritual dan tekad berubah dari Anissa. Terima kasih banyak Ibu. Sesi hari ini menurut saya benar-benar menyadarkan saya kalau ternyata luka dingin yang kita bahas kemarin itu sangat ampuh untuk menjadi obat penenang bagi diri saya dan juga solusi nyata buat rasa kurang percaya diri yang saya alami. Alhamdulillah ya, sama-sama Anissa. Ingat, Allah itu selalu bersama kamu di setiap langkah perjuangan kamu. Ibu sangat tidak sabar nih mendengar cerita suksesmu nanti setelah presentasi ke depan. Karena waktu sesi kita sudah hampir habis, mari kita tutup sesi konseling hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu untuk mengenalkan kelas, dan terima kasih banyak Bu atas bimbingan dan waktunya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih juga ya Anissa. Ya, Bu. Ini maksudnya apa? Oh,